Hello everyone, selamat datang di video TOEFL series pertama yang saya buat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang TOEFL Listening Overview. Selamat belajar. Di video ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah berkenalan dengan TOEFL itu sendiri. Yang kedua adalah mempelajari isi dari TOEFL Listening Comprehension. Yang ketiga adalah mempelajari jenis-jenis pertanyaan dalam TOEFL Listening Comprehension. Dan yang keempat adalah mempelajari strategi umum untuk menghadapi TOEFL Listening Comprehension. Oke, mari kita berkenalan dengan TOEFL. TOEFL is one of the tests which evaluates or measures English language proficiency of non-native speakers in terms of how English is read, written, heard, and spoken in real-world social life and academic setting. TOEFL merupakan salah satu jenis tes yang mengevaluasi atau mengukur kemampuan berbahasa Inggris non-native speakers dalam hal bagaimana bahasa Inggris dibaca, ditulis, didengarkan, dan juga dibicarakan di kehidupan sosial dan juga di academic setting atau suasana akademis. Nah, lembaga penyelenggara TOEFL itu sendiri namanya adalah ETS atau Educational Testing Service. Mereka memiliki dua jenis tes TOEFL. Yang pertama adalah TOEFL IBT dan yang kedua adalah TOEFL ITP. IBT itu kepanjangan dari Internet Based Testing dan ITP kepanjangan dari Institutional Testing Program. Kedua jenis tes TOEFL ini memiliki perbedaan dalam hal fungsinya, mekanisme tesnya, dan juga harganya. Nah, untuk TOEFL ITP sendiri, dia harganya lebih murah dan menguji kemampuan berbahasa Inggris test takers atau orang yang mengambil tes dalam 3 area, yaitu listening comprehension, structure and written expressions, dan reading comprehension. Nah, selanjutnya mari kita mempelajari isi dari TOEFL Listening Comprehension. Listening itu diujikan di bagian pertama pada tes TOEFL. Bagian listening ini terdiri dari 50 pertanyaan, 50 item pertanyaan dengan waktu yang diberikan yaitu 35 menit. Kemudian test takers atau orang yang menghadapi tes akan mendengarkan materi rekaman dan juga akan merespon atau mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan multiple choice, pertanyaan pilihan ganda mengenai materi rekaman tersebut. Rekaman hanya akan dimainkan satu kali saja. Dan materi atau bahan yang disampaikan dalam rekaman tersebut tidaklah tertulis di dalam buku tes. Pembicara pada rekaman tersebut menggunakan dialek American English dan juga pengucapan American, ya, American pronunciation. Mereka juga seringkali menggunakan common American expressions, ungkapan-ungkapan yang umum digunakan dalam bahasa Inggris Amerika. Multiple choice responses written on the textbook can be used to figure out what the next recording will be about. Nah, pilihan-pilihan jawaban yang tertulis pada buku tes Anda dapat Anda gunakan untuk membantu memprediksi apa materi rekaman selanjutnya. Terdapat 3 bagian pada listening comprehension section ini. Bagian pertama atau part A merupakan short dialogues yang merupakan dialog pendek, biasanya terdiri dari 2 lari dialog antara 2 pembicara yang diikuti oleh 1 multiple choice question, 1 pertanyaan pilihan ganda. Part B merupakan long dialogues atau dialog panjang. Biasanya sekitar 60-90 detik percakapan pada topik-topik casual yang diikuti oleh beberapa pertanyaan pilihan ganda.
Kemudian part C merupakan talks or monologues yang merupakan 60-90 detik pidato atau monolog tentang topik school life, ya, kehidupan akademik, kehidupan sekolah, ataupun academic subjects yang diikuti oleh beberapa pertanyaan pilihan ganda. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa Anda tidak harus memiliki background atau prior knowledge tentang topik-topik yang ada dalam materi rekaman TOEFL Listening Comprehension untuk mendapatkan hasil atau nilai tes yang bagus. Some conversations might be made over the telephone. Kemudian beberapa percakapan juga dimungkinkan dilakukan melalui percakapan telepon. The variety of topics or settings commonly used in TOEFL are as follows. Kemudian kita akan mempelajari berbagai macam topik atau setting yang sering digunakan, sering dimunculkan dalam tes TOEFL. Yang pertama tentang academic topics, topik-topik terkait dunia akademik, ya. Seperti arts, humanities, life sciences, physical sciences, and social sciences. Yang kedua adalah campus life topics. Topik-topik yang terkait kehidupan di kampus. Bisa berupa classes, campus administrations, and campus activities. Yang ketiga adalah general topics yang meliputi banyak hal seperti business, environment, food, language, communication, media, object, personal, planning, time management, purchase, recreation, transportation, and workplace. Listening comprehension section tests a wide variety of grammatical structures including. Selain berisi tentang berbagai topik tadi, listening comprehension section juga menguji pemahaman grammar atau structure kita dalam bahasa Inggris. Berikut beberapa grammatical structures yang sering diujikan dalam TOEFL listening comprehension section. Yang pertama yaitu affirmative and negative sentences, questions and comments. Yang kedua adalah almost all verb tenses, including conditional. Jadi hampir seluruh verb tenses, termasuk juga conditional sentences. Yang ketiga yaitu kalimat aktif dan pasif. Yang keempat, two-word verbs. Yang kelima, prepositions, kata depan. Yang berikutnya, words with several meanings. Selanjutnya, personal names, nicknames, and family names. Lalu ada forms of address. Kemudian ada comparisons. Kemudian ada numerals. Dan yang terakhir ada simple computations atau perhitungan sederhana. Nah, you also need to notice contractions. Anda juga perlu memperhatikan keberadaan singkatan, ya, seperti pada kata I'm, your, his. I'm itu singkatan dari I am, your singkatan dari you are, his singkatan dari he is. Kemudian contractions with negations, penyingkatan yang memuat negasi, yaitu seperti don't, isn't, aren't. Do not, is not, are not. And final sounds as well as combinations of sounds like ed, ing, and s. TOEFL contains American conversational speech and idioms. And idioms are frequently used. Ya. TOEFL test juga mengandung American conversational speech dan juga idiomatic expressions yang seringkali digunakan dalam American English. Nah, jenis-jenis pertanyaan dalam TOEFL Listening Comprehension. Ada 8 jenis pertanyaan yang sering muncul pada TOEFL Listening Comprehension. Yang pertama adalah jenis pertanyaan main topic of conversation. These questions ask to identify the main subject of the conversation.
who or what the conversation is about. Jadi jenis pertanyaan ini menyuruh Anda untuk mengidentifikasi subjek utama dari percakapan tersebut. Ya, biasanya tentang siapa atau apa percakapan itu tentang, ya, tentang apakah percakapan itu, tentang siapa atau tentang apa. Berikutnya adalah main idea. For longer conversations, class discussions, and lectures, the test takers are asked to identify the main idea of the passage, what the speakers are saying about the subject. Ya. Jadi kalau pada percakapan yang panjang, kemudian diskusi kelas ataupun ceramah, ya, test taker itu akan diminta untuk mengidentifikasi gagasan utama dari audio recording, dari the passage, ya, materi yang Anda dengarkan. Biasanya tentang apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara, the speaker yang ada di audio itu terhadap subjek, ya. Subjek itu ya bahasan tertentu, topik tertentu yang sedang mereka bahas. Yang ketiga, details questions. These questions ask you to identify specific facts or details mentioned in the talks or conversations. You will only be expected to remember important facts or details from the talks and long dialogues. You may be asked about any detail from the short dialogues. Pertanyaan jenis ini akan meminta Anda untuk mengidentifikasi fakta-fakta terperinci atau detail yang disebutkan di dalam talks, ya, pidato atau percakapan. Anda hanya akan diharapkan untuk mengingat fakta-fakta penting atau detail yang penting saja dari ceramah atau pidato atau percakapan panjang. Kalau dialognya pendek atau percakapan pendek, maka Anda bisa saja ditanyai berbagai detail informasi dari percakapan pendek tersebut. Yang keempat, idiomatic expressions. Pertanyaan jenis ini meminta Anda untuk mengidentifikasi apa yang seorang pembicara maksud dengan menggunakan idiomatic expression tertentu. Yang keenam, recommendations or suggested actions. Jenis pertanyaan ini meminta Anda untuk mengidentifikasi what one speaker recommends, apa yang seorang pembicara rekomendasikan, sarankan kepada pembicara yang lainnya. Berikutnya, inferences based upon tone. Nah, jenis pertanyaan ini meminta Anda untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan nada bicara salah satu pembicara. Jadi, speaker's tone dapat mempengaruhi makna dari kata yang dia ungkapkan. Selanjutnya, inferences based upon details of the situation. This question asks you to draw a logical conclusion based upon the specific information provided in the passage. The question may ask you what a speaker implies or suggests, what problem a speaker is facing, or what assumption a speaker is making. Jenis pertanyaan ini meminta Anda untuk dapat menarik kesimpulan logis berdasarkan informasi spesifik yang disediakan di materi audio tersebut. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini meminta Anda untuk memikirkan tentang apa yang seorang pembicara sarankan, apa permasalahan yang dihadapi seorang pembicara, atau asumsi apakah yang sedang dibuat seorang pembicara dalam audio tersebut. Kemudian yang terakhir ada inferences about the future or predictions. These questions ask you to draw a logical conclusion about what the speakers will do based upon the conversation. Pertanyaan jenis ini biasanya
meminta Anda untuk menarik kesimpulan logis tentang apa yang pembicara akan lakukan berdasarkan isi percakapan tersebut. Ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang strategi umum yang dapat digunakan untuk menghadapi TOEFL listening comprehension. Nah, pertama kita harus dapat membedakan apa itu hearing dan apa itu listening. Apakah terdapat perbedaan di antara keduanya? Mari kita pelajari. Hearing is perceiving sounds with the ear. Ya. Hearing itu artinya adalah menerima suara dengan telinga kita. Sedangkan listening artinya adalah listening is the process of receiving and constructing meaning from an auditory message by evaluating, analyzing, and understanding it. Mendengarkan, ya, listening itu merupakan proses penerimaan dan mengkonstruksi makna dari pesan suara. Dengan cara apa? Dengan cara mengevaluasi, menganalisis, dan memahami pesan suara tersebut. Jadi di sini dalam listening itu bukan sekedar indera pendengaran atau telinga kita yang sekedar menerima suara, tapi ada tindak lanjut, yaitu otak kita, ya. Kita melibatkan mental activity, aktivitas berpikir untuk mengevaluasi, menganalisis, dan berusaha memahami apa yang telah kita terima melalui telinga kita, sehingga ada proses aktif di situ, yaitu proses berpikir dari our mind, dari pemikiran kita. So, we must listen actively. Kita harus mendengarkan secara aktif. Nah, bagaimana bisa kita mendengarkan secara aktif atau listen actively? Berikutnya, how to be an active listener. Here are some tips. Yang pertama, kita harus fokus pada pesan yang disampaikan. Focus on what the speakers are saying. Keep concentrate on the conversation or lecture. No daydream or drift into other thoughts. Avoid watching the clock, observing people in the room, or fiddling with objects. If you find yourself too distracted, simply close your eyes. Anda harus fokus pada apa yang diucapkan pembicara. Tetaplah berkonsentrasi pada percakapan atau kuliah yang disampaikan. Tidak boleh melamun, tidak boleh memikirkan hal lainnya selain tes ini. Janganlah Anda melihat jam dinding, ya, mengamati jam dinding, mengamati orang-orang yang ada di dalam ruangan tes, atau memainkan objek atau benda seperti bermain pensil, bermain penghapus. Jika Anda merasa terlalu terganggu atau terdistract, maka Anda sebaiknya menutup mata Anda untuk membantu Anda lebih berkonsentrasi. Yang kedua adalah use non-verbal feedback. Gunakanlah umpan balik non-verbal. Try to engage your body and mind in the act of listening, such as nodding head. It helps you maintain focus on the conversation. Cobalah untuk melibatkan badan Anda dan pikiran Anda secara sepenuhnya di dalam kegiatan listening itu. Dengan cara apa? Misalkan menganggukkan kepala, tanda Anda memahaminya. Hal ini akan membantu Anda untuk tetap fokus pada percakapan yang Anda dengarkan. Yang ketiga adalah menggunakan visualisasi. When a speaker describes something or someone, paint a mental picture of what you hear. Use your mind's eye to help you concentrate on the message and better understand it. Ketika pembicara mendeskripsikan suatu benda atau seseorang, bayangkanlah hal tersebut, ya, bayangkanlah hal tersebut di pikiran Anda, di benak Anda. Kemudian gunakanlah mata batin Anda untuk membantu Anda berkonsentrasi, berfokus pada pesan yang disampaikan dan juga untuk memahaminya lebih baik lagi. Ya. Berikutnya kita akan mempelajari general strategies, strategi umum yang dapat kita gunakan untuk menghadapi TOEFL listening comprehension. Ada 6. Yang pertama,
Be familiar with the direction. The directions on every TOEFL are the same. It is necessary to spend time reading the directions carefully. Ya, Anda harus familiar, Anda harus terbiasa dengan petunjuk pengerjaan TOEFL listening comprehension ini. Ya. Petunjuk pengerjaan TOEFL itu ya selalu sama ya, always the same, tidak berubah. Sehingga Anda harus meluangkan waktu yang cukup untuk membaca petunjuk pengerjaan TOEFL listening comprehension section ini dan betul-betul memahaminya. Yang kedua, listen carefully to the recordings. Dengarkan rekaman dengan seksama. Full concentration on what the speakers are saying is very necessary because the recordings are only played one time. Konsentrasi penuh, fokus yang penuh pada hal-hal yang dikatakan oleh pembicara itu merupakan hal yang sangat penting karena rekaman hanya akan diputar satu kali saja. Yang ketiga, know where the easier and the more difficult questions are generally found. Kita harus mengetahui di manakah soal-soal yang mudah dan di manakah soal-soal yang sulit ditemukan. Within each part of the listening comprehension, the questions generally progress from easy to difficult. Dalam setiap part atau bagian dari listening comprehension section, pertanyaan-pertanyaan yang ada biasanya berprogres atau dimulai ya dari pertanyaan mudah menuju pertanyaan yang sulit. Yang keempat, be familiar with the pacing. Test takers have 12 seconds between each question on the recordings. This is the length of time provided to answer each question and then be prepared for the next question. Nah, pace itu apa sih? Pace itu adalah kecepatan ya. Jadi dari satu soal menuju soal lainnya Anda memiliki jeda waktu 12 detik ya untuk menjawab pertanyaan tersebut dan juga untuk bersiap menuju pertanyaan berikutnya. Nah, di situ jedanya 12 detik. Nomor 5, never leave any answers blank on answer sheet. There is no penalty for guessing. It's better to choose the best answer even though it might not be easy ya. Jadi jangan sekali-kali tinggalkan satu nomor pun tidak terjawab ya. Anda harus menjawab setiap nomor soal yang ada dalam listening comprehension section ini karena tidak ada penalti, tidak ada pengurangan nilai jika jawaban Anda salah. Anda bisa guessing, Anda bisa menebak. Ya, jika Anda tidak mengetahui jawaban terbaik yang bisa Anda pilih. Ya. Biasanya opsi B atau C itu adalah opsi yang kemungkinan benarnya itu lebih besar. Yang terakhir, use any remaining time to look ahead at the answers to the following questions. After one question is answered, use the remaining time to look ahead at the answers to the next question. Jika Anda telah selesai menjawab soal yang dibacakan saat ini, nah, Anda bisa menggunakan waktu yang tersisa dari 12 detik tadi untuk melihat atau mengamati pilihan jawaban pada nomor selanjutnya. Okay, I think that's all which I can deliver in this video. Sampai jumpa di video series TOEFL selanjutnya dan stay healthy and see you later.